perkenalkan, nama saya Desa Marina Prianti, saya nomor absen 1, saya dari kelas 12 babut 5. Di sini saya membuat video mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Keluarga Negara. Dan sini saya membuat video tentang pelanggaran hak asasi manusia ringan, yaitu contohnya seperti bullying. Sebelum itu, saya akan beritahu kalian video tentang apa sih itu bullying, apa saja jenis-jenis bullying tersebut, dan apa saja dampak dari bullying untuk si pelaku maupun si korban. Dan bertentangan pada sila keberapa bullying tersebut, saya akan menjelaskan di video ini. Pertama-tama, komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak telah banyak diterbitkan, namun dalam implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai kekerasan yang menimpa pada anak, antara lain adalah bullying. Nah, apa sih itu bullying? Dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan, merupakan segala bentuk atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyerang dan dilakukan secara terus-menerus. Terdapat banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, di sekolah, di masyarakat, tempat kerja, ataupun komunitas virtual. Nah, ada banyak jenis penindasan yang dapat dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa. Secara garis besar, bullying dapat dibagi dalam beberapa jenis. Berikut jenis-jenis bullying atau perundingan yang patut dan harus diwaspadai. Nah, yang pertama ada bullying fisik. Bullying fisik adalah penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Contohnya seperti memukul, menendang, mencubit, mendorong, dan menghancurkan barang orang lain. Yang kedua ada verbal bullying, yaitu intimidasi yang melibatkan kata-kata baik secara tertulis atau terucap. Perundingan secara verbal meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, dan mengancam. Yang ketiga ada social bullying. Social bullying adalah penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial ini mencakup berbohong, menyebarkan rumor negatif, memperlakukan seseorang, dan mengucilkan seseorang. Yang keempat ada cyberbullying, adalah pelaku intimidasi yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Perundingan di dunia maya ini meliputi mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, menyebar gosip secara online, dan menggunakan informasi orang lain di media sosial. Dampak bagi korban bullying berupa kehilangan percaya diri, ketidakmampuan sosial, khawatir, dan gangguan fisik. Sementara itu, dampak bagi pelaku bullying adalah dampak akademik, ketidakmampuan mengembangkan kemampuan sosial, dan potensi kehilangan kontrol emosi. Bullying sendiri bertentangan pada sila kedua, yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga dapat dilihat bahwa perilaku bullying tersebut sangat tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila karena tidak adanya sikap kemanusiaan kepada orang lain dan tidak ada adab antara sesama manusia. Nah, kepada kalian si korban, jadikanlah hinaan, ejaan, cemoohan, hujatan sebagai penciptaan untuk membuktikan kepada mereka yang meremehkanmu bahwa kamu bisa sukses, maju, berkembang, menjadi lebih baik, bukan hanya mengisi hati dengan amarah dan dendam yang bisa menyeretmu pada perilaku jahat. Kalau kamu berbuat jahat untuk membalas perlakuan mereka, apa bedanya kamu dengan mereka? Tetaplah menjadi orang baik, balas kejahatan dengan kebaikan dan sikap rendah hati, sehingga mereka tersadar bahwa kamu orang yang baik dan tulus. Tak pantas diperlakukan seperti itu. Nah, untuk kalian pelaku bullying, stop bullying. Bullying is not solution. Untuk kalian para pelaku bullying,